Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferion Divalda dari SMK 8 Jember. Di sini saya akan membuat laporan PKL. Lebih tepatnya saya ingin membuat sebuah tutorial CRUD menggunakan Laravel, CRUD REST API, dan authentication menggunakan Laravel Sanctum. Jadi sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu API dan REST API. Jadi, API adalah Application Program Interface, yaitu sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak untuk berkomunikasi satu antara lain. Dan API juga memiliki beberapa jenis ya. Di sini ada REST API yang akan kita gunakan, dan SOAP, GraphQL, WebSocket, dan lain-lain. Masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Dan selanjutnya, apa sih itu REST API? REST API adalah Representational State Transfer. Jadi REST API ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi berbasis web atau mobile untuk menghubungkan antara front end dan back end. Jadi gambaran lebih jelasnya seperti ini. Jadi klien atau sisi front end di sini, saya anggap sisi front end itu dapat melakukan request ke server dengan protokol HTTP dan memiliki beberapa metode CRUD, yaitu get, post, delete, dan put. Nah, setelah mengirimkan protokol HTTP, dia akan mengirimkan juga URL. URL itu endpoint untuk dapat dikenali oleh sisi server. Jadi server itu back end dan klien itu front end. Jadi si front end akan mengirimkan request ke server dengan HTTP dan URL yang tadi, dan si server mengembalikan response, yaitu berupa JSON atau XML, biasanya berupa JSON, dan akan mengirimkan data JSON ini ke front end dan dapat ditampilkan lagi ke front end seperti itu jadinya. Nah, jadi di video kali ini saya tidak akan membuat tampilan front end ya. Jadi saya menggunakan sebuah apps, yaitu Postman, untuk mengetes API Laravel kita. Jadi langsung saja untuk penginstalannya. Jadi di sini untuk menginstal project Laravel, kita membutuhkan Composer dan PHP. Di sini PHP saya memiliki versi 8.24 dan Composer tentunya. Jadi langsung saja kita membuat project Laravelnya dengan create Laravel dan nama project kita apa, yaitu CRUD siswa. Di sini tinggal kita tunggu saja untuk penginstalan Laravelnya. Nah, jadi di sini project Laravelnya sudah kita create dengan Composer. Langsung saja kita akan membuka ke VS Code project Laravel kita. Nah, jadi ini dia Laravel kita yang sudah kita install. Jadi di sini ada struktur folder ya untuk Laravel. Yang kita butuhkan adalah folder apps, config, database, dan routes, dan file YNV. Selebihnya itu kita tidak memakainya untuk membuat REST API. Jadi kita hanya fokus pada folder-folder itu saja. Jadi pertama-tama
kita akan membuat sebuah database dulu. Kita menggunakan MySQL untuk penyimpanan database kita. Jadi database kita akan membuat. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database bernama laporan PKL. Ini laporan underscore PKL. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan database ke Laravel kita akan masuk ke dalam file env. Nah, di sini default DB connection-nya menggunakan SQLite. Dan karena kita menggunakan MySQL, maka kita rubah saja. Nah, DB database ini disamakan dengan nama database kita, laporan PKL. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan membuka folder database dan migration. Nah, di sini saya akan membuat migrasi dengan mengetikkan php artisan make model, agar untuk sekalian model, controller, dan migrasinya terbuat semua. Yaitu nama modelnya adalah siswa. Di sini sudah ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel-tabelnya menggunakan Laravel. Di sini nama, alamat, jenis kelamin. Dan di sini saya jenis kelamin menggunakan tipe data enum. Nah, di tipe data enum membutuhkan dua parameter, yaitu nama dan optionnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan membuat model dan migrasi untuk sekolah. Pada komen kita mengetikkan php artisan make model sekolah main mcrfs. Enter. Di sini pada sekolah saya akan mengubah namanya agar di DTS-nya. Ini string. Ini nama sekolah, alamat sekolah, website, dan di sini email. Untuk tabel sekolah seperti ini aja fieldnya. Selanjutnya kita akan menghubungkan menggunakan foreign key tabel siswa ke ID sekolah. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tipe data unsigned lebih integer dan memiliki nama sekolah ID. Dan untuk menghubungkannya kita akan membuat foreign key sekolah ID reference berdasarkan ID pada tabel sekolah. Seperti itu. Di sini saya akan menambahkan cascade on delete dan cascade on update. Setelah membuat migration, di sini saya akan membuka terminal lagi untuk memigrate ke database. Kita mengetikkan komen php artisan migrate. Nah, di sini ada sebuah error. Ini error kenapa? Karena si tabel siswa dan sekolah itu memiliki sebuah hubungan foreign key relasi.
Nah, tetapi terjadi error karena tabel sekolah itu ada di bawah migrasi tabel siswa. Jadi kita akan mengubah nama, kita rename angka yang ada di sebelah sini menjadi angka yang lebih kecil daripada angkanya milik grade siswa tabel. Jadi semisal 0400 gitu. Nah, dia akan berubah ke atas sini. Kita coba lagi PHP Artisan Grade. Tabel siswa already exist. Nah, kita tambahkan fresh. Nah, migrasi telah berhasil. Kita lihat ke database apakah sudah ada datanya, tabel-tabelnya. Di sini sudah masuk semua ya. Dan juga di sini saya akan melihat foreign key laporan siswa sama sekolah. Nah, di sini sudah terhubung relasi ya. Jadi foreign key kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat model yang sudah kita bikin tadi. Kita akan modding di sana. Kita tutup saja di sini tabnya. Folder model ada di app dan models. Nah, di sini ada dua model, yaitu siswa dan sekolah. Di sini saya akan menambahkan di model siswa. Nah, di sini protected tabel siswa. Nah, ini berfungsi untuk si model siswa akan terhubung ke tabel siswa pada database seperti itu. Dan di sini saya akan membuat protected field label, berfungsi untuk apa aja yang dibutuhkan untuk mengisi data-data pada field siswa kita. Sini sebentar. Nah, di sini saya akan merubah ini menjadi teks biasa. Seperti ini. Jadi ini adalah kolom-kolom field yang harus kita isi nanti saat menambahkan data atau mengupdate data. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke model sekolah. Model sekolah kurang lebih mirip. Seperti itu. Ini untuk model sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah autentikasi dan sebuah CRUD siswa dan sekolah tentunya. Jadi untuk langkah pertama kita akan membuat authentication menggunakan Laravel Sanctum. Nah, di sini caranya pada terminal ketikkan PHP Artisan install API. Karena pada Laravel 11 ini Routes API itu tidak disertakan langsung ketika project telah diinstal. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk menampilkan Routes API. Nah, jadi di sini one database migration has been published. Would you like that? No. Nah, di sini saat ketika kita menginstal API, maka akan muncul file API pada folder routes. Dan saat kita menginstal API,
Laravel Sanctum akan ikut serta terinstall pada defaultnya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk setup untuk menginstal Laravel Sanctum. Jadi karena sudah terinstall otomatis, jadi seperti itu. Nah, kita akan mengkonfigurasi sedikit pada folder model user. Nah, di sini untuk autentikasi kita harus mengetikkan hash API tokens seperti itu. Di sini saya akan membuat controller baru. Make controller out controller. Nah, di sini maka akan muncul out controller pada folder http controller. Nah, di sini ada folder out controller. Di sini kita akan menutup terminalnya. Pada class out controller kita membuat function request. Nah, di sini kita akan mengetikkan kode untuk authentication. Yang pertama, kita akan membuat validator. Validator. Ini request all. Dan array di sini. Nah, di sini kolom apa saja yang harus kita isi. Nah, kita lihat untuk pada model, pada user. Nah, untuk login kita hanya perlu menginputkan email dan password. Jadi di sini saya akan menambahkan email. Email itu required atau dibutuhkan, harus diisi dan harus berbentuk email. Dan di sini password required juga. Nah, kita akan membuat sebuah kondisi if validator fails atau salah satu kode tidak diisi, maka kita akan menampilkan return response JSON errornya tuh mengambil dari variabel validator dan errors seperti ini. Di sini kita sudah selesai membuat validator. Selanjutnya kita akan membuat create. Create salah, membuat out attempt untuk mengecek apakah si email dan passwordnya itu sudah benar atau belum. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat kondisi if out attempt request only, itu email sama password seperti ini. Selanjutnya kita kurung kawal return jadi saat di sini kita harus mengimport ilmunetnya. Jadi ketika kita menginputkan email dan password, ketika itu passwordnya salah atau emailnya salah, maka akan menampilkan message seperti ini pada return JSON-nya nanti. Nah, selanjutnya jika sudah benar, maka user ini mengambil dari tabel user where email berdasarkan request email ini menggunakan first or
file. Jadi di sini saya akan mengambil data user berdasarkan email yang diinputkan oleh user. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat variabel token untuk generate token. Nah, di sini create token. Ini kita menggunakan satu token line text token seperti itu. Bisa kayak line text token. Nah, di sini saya sudah membuat variabel token untuk generate akses token. Nah, di sini jadi ketika user sudah berhasil login maka akan menampilkan response JSON, yaitu token dari variabel token. Nah, di sini token berfungsi untuk akses ke segala fitur-fitur, yaitu fitur CRUD-nya. Jika tidak memiliki token, maka user tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur CRUD itu tadi. Jadi seperti itu untuk function login. Jangan lupa di sini memiliki kode respons 200 ketika berhasil dan 400 ketika gagal. Nah, jadi ini untuk fitur login, dan kita akan membuat lagi untuk fitur register. Kurang lebih pada register mirip-mirip, membutuhkan validator juga, jadi kita copot saja dari bawah sini. Nah, tetapi kita tambahkan field yang required itu adalah name atau username saja. Nah, jika sudah terpenuhi maka kita akan create user. Itu name dari request name dan email dari request email dan password dari request password. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika user sudah meng-create user, maka token akan tergenerate lagi dan user yang register dapat login. Di sini kita coba dari bawah sini, seperti ini. Token dan token dari variabel token seperti ini. Dan kita tambahkan message ya, message atau pesan berhasil register, seperti itu. Jadi untuk fitur authentication-nya seperti ini saja. Oh iya, satu lagi, kita akan membuat fitur logout nanti sajalah. Nah, di sini kita akan mendaftarkan function-function kita login dan register itu ke routes, ke API. Nah, di sini jadi kita akan membuat routes API-nya untuk mendaftarkan si register dan login. Nah, di sini caranya kita mengetikkan root dan metodenya adalah post, dan ini nama endpoint-nya yaitu out login dari class out controller class dan nama functionnya apa, login.
seperti ini. Nah, kita copas lagi ke bawah. Di sini register dan diubah menjadi register lagi. Nah, seperti ini. Untuk fitur authentication-nya, login dan register. Selanjutnya kita akan membuat CRUD-nya untuk siswa dan sekolah. Nah, kita akan membuat dari sekolah dulu. Di sini saya akan membuat, pada CRUD ini saya akan membuat fitur get all atau menampilkan semua data dari user yang membuatnya. Dari caranya, user out user seperti ini untuk mengambil data usernya, sekolah, menekan sekolah dari model, dan where, dimana where ID sekolah itu sama, kita tambahkan creator ID agar dapat multi tenant ya. Jadi pada database migration, pada migration sekolah, di sini kita akan membuat tiny integer. Ini untuk creator ID. Nah. Untuk creator ID. Ini akan relasi ke tabel user. Berikan creator ID reference ID on tabel users, cascade on delete, dan cascade on update. Seperti ini. Kita tambahkan juga ke migrationnya siswa. Tambahkan juga di sini tas, mantap, seperti ini. Saya akan sedikit rapikan seperti ini. Users ya. Nah, setelah membuat perubahan pada migration, kita harus migrate ulang atau migrate, kita komen dulu migrate fresh di PHP artisan fresh. Nah, sini sudah terhubung ya. Jadi pada sini bentar, saya akan melihat. Nah, creator ID sudah ada pada database. Jadi di sini creator ID, dan di sini mengambil dari user yang login, siapa yang membuat datanya, dan get kita tampilkan return response JSON message data dari sekolah seperti itu, dan jangan lupa diberi status code seperti ini untuk get all sekolah. Misalnya untuk create, di sini saya akan membuat validator kurang lebih dari mirip seperti yang login dan register tadi. Make request all seperti ini. Tentukan pada sekolah itu nama, alamat, email, dan website. Dan jangan lupa kita tambahkan, karena tambahkan creator ID.
nama prokurat, alamat web email dan website. Jangan lupa titik koma. Kita copas yang tadi saja ya, yang autocontroller ya. Ini serepet sekolah, sorry. Seperti ini. Jika sudah terpenuhi validatornya, maka kita akan meng-create sekolah, modul sekolah, nama dari request, nama kita Ctrl D untuk menyelect dua nama ini agar terganti secara bersamaan. Nama, alamat, email, dan website. Nah, kita juga tadi memiliki kolom creator ID. Kita tambahkan di sini creator ID. Dan di sini creator ID itu mengambil dari kita bikin variabel dulu, user out user ID seperti ini, user ID. Nah, jadi kita panggil user ID di sini seperti itu. Setelah create return, kita coba saja seperti yang di atas. Data sekolah seperti ini, kita beri message lah. Data sekolah berhasil ditambahkan seperti ini. Oke. Ini untuk fitur show, yaitu untuk menampilkan menurut saya tidak perlu deh, kita skip, masuk ke update. Untuk fitur update, di sini pada fitur update kita membutuhkan ID pada sini. Kita rubah ID sekolahnya. Di sekolah where ID sekolah, berdasarkan variabel ID ini, dan creator ID berdasarkan user ID. Nah, tetapi di sini pada function update kita belum membuat user ID. Jadi kita akan membuat dulu, jangan lupa titik koma, variabel user ID, yaitu out user ID. Nah, jadi ini berfungsi, ada dua parameter di sini, menyesuaikan berdasarkan ID dan creator ID. Jadi user creator ID lainnya tidak akan dapat mengakses sekolah yang kita buat berdasarkan creator ID itu tadi. Jadi kayak sekolah lain itu tidak bisa mengakses data-data sekolah kita seperti itu. Di sini fungsinya multi tenant. Oke. Kita first karena datanya cuma satu berdasarkan ID. Kita return response JSON, langsung data gitu saja, sekolah tes selesai. Oh maaf, ini untuk fitur show kita tambahkan di sini saja, salah. Nah, ini buat tadi ID
Jadi menampilkan data berdasarkan ID dan creator ID seperti itu. Di sini jangan langsung kita return. Nah, setelah seperti ini kita akan update sekolah, karena ini fitur update dari request all, yaitu semua request seperti nama, sekolah atau alamat saja yang dirubah, maka data-data yang sebelumnya sudah dibikin itu tetap sama. Jadi ketika nama saja yang diubah, alamat itu tetap sama berdasarkan data yang kita create atau kita tambahkan pada sebelumnya, seperti itu. Jadi selanjutnya kita return, karena sudah update ya, return. Kita ambil copasan di sini saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita destroy atau hapus data. Di sini hapus data. Nah, kita lupa itu nah di sini kita tambahkan validasi untuk perkondisian untuk mengecek apakah ID dan creator ID yang diinputkan oleh user itu sama atau tidak. Maka kita membutuhkan perkondisian if jika sekolah itu false, maka return response JSON message data tidak ditemukan, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini pentingnya agar tidak terjadi error ya nanti ketika user ID dan ID-nya itu tidak ada. Kita tambahkan di bawah sini juga. Nah, seperti ini. Untuk destroy kita membutuhkan ID sama, ID juga sama seperti update dan show. Nah, kita coba saja ya. Nah, ketika sudah begini, maka sekolah delete seperti ini. Kita beri message berhasil delete, berhasil hapus data sekolah, seperti itu. Kita di sini jangan lupa memberikan kode status 404 di sini juga, dan di sini juga, seperti itu. Nah, untuk CROD-nya sekolah kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita CROD untuk siswa. Kurang lebih sama caranya, tinggal seperti itu, mirip-mirip lah. Nah, kita coba-coba saja ya, karena kita sudah mempunyai kode sebelumnya. Kurang lebih caranya sama, cuman kita hanya mengganti model-modelnya saja. Nah, di sini kita ganti model siswa seperti itu, dan ini variabelnya siswa. User ID di sini variabel siswa seperti itu. Halnya untuk create. Nah, ini kita coba juga slapped di store slapped. Nah, di sini validator error karena kita belum import support Vajades. Nah, pada model siswa, field yang harus kita isi itu bukan seperti ini. Kita coba lihat di sini. Coba ya, di sini ada nama, alamat, jenis kelamin, sekolah, ID dan kreator ID. Nah, kita hapus seperti ini. Set. Apa tadi? Siswa, nama, alamat, selanjutnya jenis kelamin, dan sekolah ID. Sekolah ini aja. Kita pilih
siswa, ini sekolah, siswa, nama alamat, jenis kelamin, jenis kelamin, salah, siswa. Data siswa harus ditambahkan, ini diganti variabelnya menjadi siswa juga, seperti itu. Sudah selesai kemungkinan. Oke, selanjutnya untuk show ya, kita copas lagi karena kita sudah mempunyai data kode sebelumnya. Jangan membuang waktu ya. Nah, di sini kita rubah menjadi ID, dihapus, dan jangan lupa variabel dan modenya kita ubah sesuai dengan controller kita, itu siswa. Ini siswa, data dimasukkan ini siswa. Oke. Untuk edit, update, kita seperti ini, kita copas juga. Seperti ini. Dan untuk delete kita copas juga. Siswa, ini ID, siswa, dan siswa. Selesai, berhasil dihapus data siswa seperti itu. Untuk controllernya kurang lebih seperti ini. Dan setelah kita membuat controller, kita akan mendaftarkannya ke roots API di sini. Nah, karena kita menggunakan Laravel Sanctum, jadi sudah ada middleware-nya bawaannya, out Sanctum. Jadi kita akan membuat sebuah root middleware seperti ini, contoh middleware. Nah, ini namanya out Sanctum. Dan di sini kita akan menggroup semua CRUD sekolah dan siswanya. Group function dan kurung berawal, enter. Jangan lupa titik koma. Seperti ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendaftarkan rootnya untuk siswa dan sekolah. Nah, karena kita tadi menginstal membuat kontrolnya itu menggunakan resource yang tadi mcrfs, itu R-nya resource. Jadi resource itu sudah mencakup semua metode HTTP untuk REST API, yaitu get, update, put, dan delete, seperti itu. Jadi kita ketikkan resource, nama endpointnya siswa, dan di sini siswa controller kelas, seperti ini saja. Nah, kita mendaftarkan juga untuk root si sekolah ya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya untuk running server atau API kita akan membuka terminal seperti ini. Saya akan perjelas ini ya. Mana ini? Nah, kita besarkan, clear. PHP artisan serve.
Nah, di sini server kita berjalan pada port 127.0.0.1 itu dia. Kita copas ini saja. Seret. Nah, untuk mengetes API kita berjalan atau tidaknya, kita menggunakan software Postman seperti itu untuk mengetes API kita. Jadi langsung saja kita masuk ke Postman-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Postman-nya. Di sini saya sudah membuat collection laporan Laravel dan Outsanctum. Di sini ada fitur authentication siswa dan sekolah. Pada authentication kita akan mengetes fitur loginnya kita, yaitu dan rootnya seperti ini. 8000 dari port yang running ini tadi, masuk ke API sini, dan namanya out login endpointnya seperti itu. Jadi pada login, maaf, kita akan mengetes register terlebih dahulu karena kita belum mempunyai akun sama sekali. Nah, di sini saya sudah mengisi untuk registernya, yaitu seperti ini. Kita send saja. Terjadi error. Kenapa? New access plain text token. Oh ya, maaf. Pada out controller, pada plain text token itu terjadi error karena plain text token itu tidak menggunakan kurung buka, kurung tutup. Seperti ini juga. Nah, kita hapus. Kita coba lihat database, pasti akan menambah. Cuman kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita send lagi, dan di sini berhasil register. Dan ini adalah akses token yang kita butuhkan untuk mencoba fitur-fitur CRUD-nya dari siswa maupun sekolah. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sekolah terlebih dahulu ya. Nah, di sini dirubah menjadi sekolah. Dan jangan lupa metodenya post. Nah, di sini pada sekolah form data. Oke. Nama sekolah, alamat, email, website. Nah, jangan lupa kita akan memasukkan authentication-nya ke out bearer token dan masukkan token kita ke sini. Nah, kita paste saja dari register yang tadi ya, dari ini. Nah, kita sudah memasukkan out. Nah, di sini nama SMKN 8 Jember. Alamat Semboro, itu saja. Email SMK Negeri 08 Jember @gmail. Dan website smkn8jember.sch.id. Dapat ini. Kita create saja. Nah, data sekolah berhasil ditambahkan. Nah, ini data-datanya. Dan kita akan coba lihat apakah data itu ada ketika kita get data sekolah. Kita coba saja endpointnya seperti ini, kita get saja. Oh ya, jangan lupa authentication-nya kita tambahkan token kita. Salah. Sudah seperti ini. Jadi data kita sudah tampil, dan data ini untuk kemungkinan besar untuk kedepannya digunakan untuk menampilkan data pada front end. Jadi front end dapat mengambil data-data ini, data JSON yang kita bikin ini, untuk menampilkan pada tampilan yang menarik pada sisi front end. Nah, dan selanjutnya di sini kita akan mengetes fitur update. Jadi pada fitur update sini kita akan melihat di sini karena ada kesalahan pada penulisan SMKN 8 Jember di sini, maka kita akan mengupdate dengan yang benar pada website. Jember seperti ini. Nah, data sudah berhasil terupdate di sini ya. Kita coba get lagi.
Nah, data sudah berubah seperti ini. Berarti untuk fitur update sudah selesai, dan untuk fitur show sebenarnya tadi sudah dijalankan dengan mengetikkan ID di belakang parameter sekolah, di belakang URL sekolah. Nah, ketika kita menginputkan ID 1, maka akan muncul datanya. Ketika ID yang tidak terdaftar yaitu ID 2, maka data tidak akan ditemukan. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk fitur CROD sekolah sudah clear, sudah bisa semua. Dan di sini kita akan mencoba untuk CROD siswa, tetapi saya tidak akan mencobanya semuanya. Mungkin jika ada waktu ya saya coba semua. Untuk fitur sini kita akan mengubah tokennya. Nah, di sini data akan kosong ya, karena data siswa belum kita tambahkan. Nah, di sini saya sudah menuliskan seperti ini, sekolah 1, maka kita kirim. Oh iya, maaf, tokennya jangan lupa dirubah. Nah, seperti ini. Guido Winata Putra sudah berhasil ditambahkan. Kalau kita get lagi, maka Guido Putra sudah tampil ya. Nah, di sini tadi saya melakukan kesalahan pada siswa. Nah, di sini show, edit, update, dan destroy. Nah, di sini tadi saya menggabungkan kedua parameter ini dijadikan satu. ID sama kreator ID dijadikan satu. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi seharusnya kita harus memisah where-nya, jadi ada dua seperti ini, baru bisa. Nah, kita coba ya. Misal 1, data tidak ditemukan karena tadi data Guido itu data ID 2. Nah, seperti ini. Nah, data ID 2. Jika kita menggunakan codingan yang tadi, maka itu akan terjadi error seperti itu. Jadi ada perubahan seperti ini pada function show, update, dan destroy. Mungkin itu saja kurang lebih tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.